Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita buka Alkitab kita masing-masing dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-14. Kejadian 43 ayat 1 sampai yang ke-14. Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu saat ini karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga Kau boleh perkenankan kami untuk kami bisa hadir di ruang virtual ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca sabda-Mu, kiranya Tuhan tetap berkenan mengaruniai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami bacaan yang akan kami baca pada pagi yang indah ini, dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kakak akan bacakan firman pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai yang ke-14 yang menyatakan, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kami tidak boleh melihat mukaku jika adikku itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semua kepada seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian, berbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badan. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karungmu itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekilapan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. Mengenai aku,
ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, judul pelajaran kita pagi ini ialah berharap pada Allah Maha Kuasa. Nah, adik-adik, kitab Kejadian ini mengandung makna penciptaan dan asal-usul ciptaan. Dalam hal ini, melalui ciptaannya, penulis kitab Kejadian hendak menunjukkan karya dan kebesaran Allah yang di dalamnya kehidupan hanya berasal darinya dan harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kitab Kejadian adalah kitab yang bersaksi tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang mampu menciptakan dan berkarya atas seluruh ciptaannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa salah satu pokok teologis utama yang dibangun dalam kitab Kejadian ialah penekanan kuat dan kemahakuasaan Allah Sang Khalik alam semesta. Khususnya bagaimana saat Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan dibentuk segambar dengan serupa olehnya. Dengan kata lain, manusia bisa ada dan hidup itu adalah anugerah Allah yang sepatutnya hidup itu digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan cara taat akan kehendak Tuhan dan membangun relasi yang baik dengan seluruh ciptaannya. Adik-adik, pernahkah adik-adik melihat atau menonton berita bencana kelaparan? Pasti pernah ya, baik di TV maupun di internet. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat orang-orang yang sedang kelaparan tersebut? Pasti perasaan adik-adik di sini merasa iba ataupun kasihan melihat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana kelaparan itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita yakni Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 ini adalah perikop dalam kitab Kejadian yang menceritakan kisah tentang saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Dan kisah ini dilatar belakangi oleh karena peristiwa bencana kelaparan yang terjadi di wilayah Mesir dan merajalela sampai ke seluruh bumi. Perikop ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya di Kejadian 42 ayat 1 sampai yang ke-38. Di mana di situ diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf untuk pertama kalinya ketika tanah Kanaan dilanda kelaparan hebat. Dan pada saat itu saudara-saudaranya pergi tanpa membawa Benyamin, adiknya. Dan karena Yusuf sangat merindukan adiknya, ia menahan saudaranya Simeon dan berpesan kepada saudara-saudaranya yang lain untuk membawa Benyamin ketika kembali ke Mesir. Ketika itu, saudara-saudara Yusuf menjadi bingung karena meskipun Yusuf mengenali saudara-saudaranya, namun mereka tidak mengenali Yusuf kala itu. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti maksud orang yang tidak dikenalnya itu, yakni Yusuf saudaranya. Ketika menyuruh membawa adik bungsu mereka Benyamin ke Mesir.
Pada waktu itu Benyamin tidak ikut ke Mesir sebab tidak diperbolehkan oleh Yakub ayah mereka. Mengapa Yakub tidak memperbolehkan Benyamin ikut dengan mereka ke tanah Mesir? Hal ini karena Yakub sangat mengasihi Yusuf dan Benyamin yang adalah anak dari istri yang dikasihinya, yaitu Rahel. Setelah kehilangan Yusuf, Yakub tidak ingin kembali kehilangan anaknya Benyamin. Jadi Benyamin tidak boleh ikut ke Mesir karena Yakub tidak ingin terjadi apa-apa dengan Benyamin. Yakub takut dan khawatir sesuatu akan menimpa Benyamin kalau ia ikut ke Mesir. Nah, adik-adik, pada bacaan kita Kejadian 43 ayat 1 sampai 14, pada ayat 1 sampai yang ke-7 yang telah kita baca tadi ialah berisikan dilema dan ketegangan yang berujung pada keputusasaan bagi Yakub dan anak-anaknya ketika hendak pergi ke Mesir untuk kedua kalinya untuk mendapatkan bahan makanan. Dalam hal ini, bencana kelaparan yang terjadi mengharuskan saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub itu pergi untuk mendapatkan bahan makanan di Mesir, yang tentunya tadi harus dengan membawa Benyamin bersama dengan mereka karena Yusuf menginginkan hal itu. Yang dalam hal ini Yusuf belum dikenali oleh saudara-saudaranya. Yang mereka tahu yang menginginkan Benyamin ialah penguasa Mesir. Namun di sisi lain Yakub tetap tidak memperbolehkan Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir karena takut kehilangan anaknya lagi. Dengan kata lain, mereka dalam dilema untuk memilih pergi ke Mesir bersama dengan Benyamin dan mendapatkan bahan makanan, namun tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Benyamin di Mesir atau tetap tinggal di tempat mereka dan mati kelaparan karena tidak mendapatkan bahan makanan. Dalam kata lain juga, bagi Yakub kedua pilihan tersebut adalah akhir dari keputusan dan ketidakadaan masa depan di dalam keluarganya. Karena jika anak-anaknya pergi ke Mesir, ia akan kembali kehilangan anak yang dikasihinya. Dan jika anak-anaknya tidak pergi, keluarganya akan mati kelaparan. Jadi itulah sebabnya Yakub merasa tidak ada lagi masa depan baginya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bacaan kita ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, kita dapat melihat bahwa Yehuda sebagai anak tertua Yakub mengambil langkah berani dengan mengajukan diri sebagai jaminan. Dengan kata lain, Yehuda menjamin akan membawa kembali Benyamin dengan selamat dan berusaha untuk meyakinkan ayahnya bahwa masa depan keluarga Yakub tidak akan hilang. Hal ini dilakukan Yehuda sebagai anak laki-laki tertua harus bertanggung jawab untuk menjaga milik ayahnya. Kemudian adik-adik, pada ayat yang ke-11 sampai yang ke-13 merupakan bagian paling menarik pada bacaan kita, yakni mengenai pernyataan Yakub yang pada akhirnya mengizinkan Yehuda membawa Benyamin pergi ke Mesir. Keputusan sulit tersebut diambil oleh Yakub ialah demi menyelamatkan masa depan keluarga dari kematian dan bencana kelaparan. Yakub mencoba menghilangkan trauma yang dialami setelah kehilangan Yusuf dan membangun rasa percaya pada Yehuda yang bersungguh-sungguh ketika dia berkata akan menjadi jaminan bagi adiknya Benyamin. Pada bagian ini juga Yakub memerintahkan anak-anaknya yang akan pergi ke Mesir untuk membawa hasil bumi yang terbaik yang mereka miliki.
Yakub juga menyuruh mereka untuk membawa uang 2 kali lipat dan mengembalikan uang yang dulu diletakkan Yusuf di karung mereka. Apa yang dilakukan Yakub ialah kemungkinan adalah upaya agar penguasa Mesir dapat melunak atau bersikap baik sehingga mereka dapat selamat. Namun, lebih daripada itu, di ayat 14 kita bisa melihat dalam hal ini Yakub sadar benar bahwa keputusannya ialah hanya disadarkan pada penyerahan diri dan pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang akan memberi belas kasihan dan pertolongan yang sejati kepada keluarganya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pagi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ialah satu, bahwa dalam kehidupan ini pasti ada saja pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan pergumulan itu bisa datang bersama sehingga membuat kita khawatir dan takut tidak bisa menghadapi dan melewatinya. Hal ini sama seperti apa yang dialami oleh Yakub dan anak-anaknya ketika mengalami situasi kelaparan hebat. Saat saudara-saudara Yusuf pertama kali ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan, Simeon terpaksa ditahan agar ketika kembali ke Mesir nantinya, Benyamin adik bungsunya dibawa ke Mesir. Namun, bencana kelaparan tidak kunjung usai, dan Yakub kembali dipenuhi pergumulan dan ketakutan karena harus merelakan Benyamin ikut dengan saudara-saudaranya ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Jadi adik-adik, kita kembali diingatkan melalui keluarga Yakub bahwa hidup ini tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Dan yang kedua, bahwa ketika dalam situasi pergumulan yang sulit, diperlukan suasana hati yang adem dan kepala yang dingin sehingga pergumulan dapat terselesaikan dengan baik dan tidak merugikan siapapun. Dalam hal ini, kita diajak belajar dari Bapak Yakub yang pada akhirnya melunakkan hatinya dan memperbolehkan Benyamin ikut dengan saudara-saudaranya ke Mesir. Karena jika Yakub tetap keras kepala, tidak memperbolehkan Benyamin pergi, kemungkinan besar pergumulan akan menjadi lebih besar dalam keluarga Yakub sebab kebutuhan makanan tidak terpenuhi. Jadi, adik-adik, kita diajar juga ketika ada pergumulan haruslah diselesaikan dengan tidak keras kepala, namun mampu memperdulikan orang lain juga. Contoh, semisal adik-adik di sekolah, ketika ada diskusi dengan teman-teman kelompok dan harus memutuskan hal yang sulit, janganlah kita merasa keputusan kita paling benar. Namun, dalam hal ini harus diputuskan bersama demi kebaikan bersama. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa ada kalanya pengalaman pahit di masa lalu membawa trauma bagi seseorang, dan trauma itu terus menghantui sehingga sulit untuk melangkah ke masa depan. Namun demikian, melalui Yakub, kita diajak untuk menjadi orang bijak yang menjalani hidup dengan belajar dari pengalaman masa lalu dan belajar membangun percaya dan keyakinan bahwa masa depan adalah milik Tuhan. Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan kita harus serahkan pada Tuhan melalui iman dan pengharapan
kita bahwa Tuhan akan menyediakan masa depan terbaik bagi kita, anak-anaknya. Jadi, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.